Politik strategi nasional diartikan sebagai kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pada kali ini, kami mengangkat tema mengenai RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJMN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, serta kewilayahan dan lintas kewilayahan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk juga arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN merupakan tahapan penting dari RPJPN karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia, salah satunya yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Berikut merupakan contoh implementasi dari RPJMN pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Kudus, Demak, dan juga Jepara. Bendungan Logung merupakan sebuah bendungan yang dibangun di perbatasan Desa Kandang Mas dan Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus. Bendungan yang dibangun pada tahun 2014 ini berfungsi untuk mengurangi debit air Sungai Logung yang bermuara di Sungai Juwana sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir. Bendungan ini diresmikan pada tahun 2018 dan mampu mengangkat potensi desa untuk menjadi tempat wisata. Jalan Tol Semarang-Demak atau Jalan Tol Semarak adalah rencana jalan tol yang terbentang sepanjang 24 km yang menghubungkan daerah kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Seperti kita ketahui, Jalan Tol Semarang-Demak memiliki 2 seksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Tujuannya dibangun jalan tol ini adalah supaya dapat meminimalisir kemacetan yang berada di jalur Pantura Semarang, Demak, Surabaya, dan juga untuk menuju wisata yang berada di kota Demak, yaitu Makam Kadilangu, Sunan Kalijaga, dan Masjid Agung Demak. Serta jalan tol Semarang-Demak ini dikenal sebagai jalan tol atas laut yang terintegrasi dengan tanggul laut kota Semarang. Selain itu, juga berfungsi untuk penahan banjir rob serta mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Pembangunan jalan di Kota Jepara. Akibat pertumbuhan lalu lintas yang terus meningkat dan lebar jalan yang kurang memadai untuk menampung lalu lintas tersebut, arus ruas jalan mengalami penurunan struktur jalan yang menyebabkan ruas jalan tersebut bergelombang dan beberapa kali terjadi kecelakaan. Melihat hal tersebut, pemerintah mengadakan pembangunan pelebaran jalan sejauh 5 km yang diperkirakan selesai pada akhir Desember 2022 mendatang.